Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selvi Nurafirah dari SMA Negeri 3 Boyolali. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya sebagai pembicara dari tim oposisi tidak setuju dengan adanya mosi. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki perdebatan lebih lanjut, izinkanlah saya membidas argumentasi dari tim lawan. Yang pertama, tim lawan mengatakan bahwa memfokuskan anak pada bidang seni. Lantas, jika si anak lebih difokuskan pada bidang seni, bagaimana dengan materi-materi sekolahnya mereka? Padahal di sekolah sendiri mengajarkan materi akademis yang untuk kedepannya dapat bermanfaat sekali untuk si anak. Apalagi dengan sekarang ditetapkannya kurikulum 2013 atau yang saat ini sedang kita gunakan, yaitu kurikulum 2013, yang dimana seorang anak lebih dituntut untuk memahami semua mapel yang diberikan. Jika si anak hanya fokus pada bidang seni, lantas dapatkah ia memenuhi kewajibannya sebagai seorang pelajar? Dan yang kedua, tim pemerintah mengatakan seorang anak dipaksa meninggalkan hobinya hanya untuk kehidupan ketidaktenangan yang ia tidak sukai. Perlu kita ketahui, tidak ada anak yang dipaksa oleh orang tuanya. Setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kata paksa di sini bukan berarti orang tua merenggut kebahagiaan si anak. Lebih tepatnya, orang tua mengarahkan untuk bisa bertindak adil antara bakat yang ditekuni, antara bakat yang dimiliki anaknya dengan kewajiban si anak sebagai seorang pelajar. Lalu masuklah pada argumentasi saya. Setiap anak memanglah memiliki bakat yang berbeda-beda. Mengembangkan bakat memanglah perlu, namun bakat saja tidak cukup dalam kehidupan. Lantas bagaimana seharusnya? Poin saya yang pertama yaitu pentingnya pengetahuan umum. Di dunia, kita berinteraksi dengan banyak orang. Namun, apakah dengan bakat saja kita cukup dengan modal itu? Inilah salah satu kelebihan dari pengetahuan umum. Kita lebih dapat santai dan tenang ketika berinteraksi dengan orang. Jika seseorang menanyakan sesuatu, kita dapat menjawabnya dengan mudah sesuai pengetahuan apa yang kita miliki. Tidak hanya itu, di sekolah kita juga seperti pembahasan sebelumnya, di sekolah kita juga menggunakan kurikulum 2013 di mana peserta didik dituntut paham akan semua materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Apa sih manfaatnya? Jika kita telah lulus sekolah menengah atas dan kita ingin mendaftar ke perguruan tinggi negeri, adanya seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang biasa kita dengar dengan SNMPTN. SNMPTN di mana teknisinya yaitu mendaftar menggunakan nilai rapot, dan di nilai rapot tersebutlah terdapat materi-materi yang diajarkan di sekolah. Selain SNMPTN, SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pun menggunakan pengetahuan umum yang diberikan di sekolah. Semua memerlukan pemahaman materi. Kita memahami materi tersebut tidaklah singkat. Kita harus menekuninya secara tekun agar kita dapat menguasai materi-materi tersebut. Sehingga dalam kehidupan kita haruslah bertindak adil antara bakat dan pengetahuan umum. Selanjutnya poin saya yang kedua yaitu peran orang tua dalam menghantarkan kesuksesan anaknya. Orang tua haruslah menjadi pendengar yang baik untuk anaknya. Mengapa harus menjadi pendengar yang baik?
Dengan orang tua mendekatkan dirinya kepada anaknya, dengan orang tua menjadi pendengar baik anaknya, orang tua dapat mengetahui bagaimana keadaan si anak dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun sebaliknya, si anak juga dapat mengetahui kehidupan orang tua, dapat mengetahui keadaan orang tuanya. Selain itu, antara anak dan orang tua juga dapat open sharing yang sangat bermanfaat sekali, entah itu bagi si anak maupun bagi orang tua. Dan selain itu juga dapat mempererat hubungan komunikasi antara si anak dan orang tua sehingga tidak adanya lagi kesalahpahaman komunikasi. Selanjutnya, mengarahkan atau mengingatkan si anak dalam kebaikan. Orang tua memanglah sangatlah perlu dan wajib untuk mengingatkan anaknya dalam kebaikan. Karena terkadang seorang anak itu masih memiliki sifat yang labil. Jika tidak diingatkan, maka si anak dapat terlalu jauh untuk yang negatif. Selanjutnya, tidak terlalu ikut campur masalah anak. Orang tua memang perlu ikut campur masalah anak, tetapi tidak semua masalah anak perlu orang tua ikut campur, karena anak memiliki privasinya sendiri. Begitupun dengan orang tua. Orang tua juga memiliki privasinya sendiri. Sehingga jika orang tua ingin ikut campur dengan apa masalah anak, itu cukup dengan basic-basicnya saja. Selanjutnya, berikan rasa nyaman pada anak. Dengan memberi rasa nyaman pada anak akan lebih leluasa. Dengan 2 poin yang saya berikan, saya tetap tidak setuju dengan adanya mosi. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Karena orang tua perlu mendukung bakat anak, tetapi orang tua tidak perlu memaksimalkan potensi anak. Karena anak sudah memiliki caranya sendiri untuk melakukannya. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak setuju dengan mosi ini dan saya bangga menjadi tim oposisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.